sekalian, jumpa lagi dengan PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan. Topik yang kita bahas kali ini adalah Pilpres 2024, pertaruhan demokrasi Indonesia. Setelah reformasi tahun 98, bangsa Indonesia telah menetapkan bahwa sistem politik yang akan dijalankan untuk sirkulasi dan transisi kepemimpinan nasional adalah demokrasi. Telah dimulai dengan Pilpres 2004, 2009, 2014, dan 2019 yang berlangsung dengan bebas, umum, langsung, rahasia, jujur, dan adil. Demokrasi Indonesia telah dipuji oleh negara-negara demokratis di dunia. Indeks demokrasi Indonesia naik peringkat pesat dari sebelumnya. Sayang sekali, dalam 1 tahun belakangan, indeks demokrasi Indonesia melorot kembali ke peringkat semula. Menurut berbagai pengamat dan aktivis demokrasi, ada beberapa alasan tentang kemerosotan tersebut. Pertama, kebebasan berbicara dan berekspresi semakin sempit karena adanya Undang-Undang ITE yang mudah dimanipulasi oleh rejim penguasa. Kedua, partisipasi rakyat dalam kehidupan politik semakin menurun karena pemerintah tidak melakukan edukasi politik kepada rakyat. Yang ketiga, semakin marak praktek-praktek korupsi, kolusi, nepotisme dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan pelemahan lembaga-lembaga anti korupsi, anti kolusi, dan anti nepotisme. Yang keempat, presiden dan pemerintah banyak menetapkan undang-undang, peraturan, dan kebijakan pemerintah tanpa keterlibatan publik. Kelima, presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan melakukan praktek politisasi hukum dan peraturan untuk kepentingan keluarga, kelompok, dan golongan tertentu. Keenam, presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan secara gamblang terbuka melakukan intervensi terhadap lembaga-lembaga negara untuk kepentingan keluarga, kelompok, dan golongan tertentu. Yang ketujuh, presiden membiarkan dan atau sengaja melakukan liberalisasi semua undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang bertentangan dengan Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Kedelapan, dalam perhelatan demokrasi Pilpres 2024, presiden menggunakan aparatur negara, TNI, Polri, ASN, kepala desa, dan pejabat kepala daerah untuk berpihak pada pasangan calon tertentu yang didukungnya. Kesembilan, presiden, Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilu mengkreasi Pilpres 2024 dengan berbagai cara untuk memihak dan memenangkan paslon tertentu. Kesepuluh, presiden dan jajaran pemerintahan melakukan politisasi bansos untuk peningkatan elektoral paslon tertentu dan melakukan intimidasi terhadap pendukung paslon lain
untuk menekan elektoral paslon tersebut. Ke-11, Presiden menyelenggarakan pemerintahan dan Pilpres 2024 telah berkali-kali mengangkangi hukum, peraturan, moral, dan etika Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar 45 yang telah ditetapkan sebagai kehidupan etika berbangsa dan bernegara. Saudara, Indonesia saat ini benar-benar sangat krusial dalam demokrasi. Tinggal beberapa hari lagi hari pencoblosan Pilpres. Gelombang perlawanan masyarakat sipil terhadap Presiden agar Presiden mempraktekkan netralitasnya terhadap semua paslon. Tampaknya Presiden tidak merubah sikap dan tindakan politik. Berarti Pilpres 2024 benar-benar menjadi pertaruhan demokrasi di Indonesia. Bila paslon 02 kalah dan paslon 01 atau 03 menang, kita masih ada harapan untuk kembali menjadi negara demokratis. Tetapi bila paslon 02 menang, maka kelanjutan situasi dan kondisi saat ini di mana demokrasi telah diinjak-injak, maka selanjutnya Indonesia akan menuju kepada sistem totaliter. Agar Indonesia masih dapat tetap berdiri sebagai negara demokratis, maka langkah yang dapat ditempuh pada saat ini satu-satunya adalah rakyat Indonesia yang berstatus sebagai pemilih di bilik suara tidak memilih paslon 02. Itulah langkah terakhir yang dapat dilakukan oleh rakyat untuk melawan praktek-praktek kezaliman dalam upaya meruntuhkan demokrasi. Maka kita sebagai rakyat pemilih, mari berduyun-duyun datang ke TPS menggunakan hak pilih kita dan mengawasi setiap suara dan hindari untuk memilih nomor 2. Hanya dengan cara demikian kita masih bisa berharap demokrasi di Indonesia masih dapat tegak di kemudian hari. Saudara, itu pendapat saya. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis di kolom komentar. Demikianlah kajian kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan tetap pantau PJP Ginting Channel untuk konten-konten yang lain. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share, dan bunyikan lonceng notifikasi agar kami tetap dapat mengirimkan video berikutnya kepada Anda. Terima kasih.